Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Ubaidillah, NIM 2019 008374. Nah, di sini saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi dari kami. Yang ini pertama, rekayasa ulang proses bisnis. Nah, rekayasa ulang proses bisnis mencoba untuk memisahkan proses lama dengan proses baru tentang bagaimana kita mengorganisasikan dan memperkuat bisnis. Hal ini mencakup penggantian metode lama dan mencari metode baru untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang berikutnya adalah definisi rekayasa ulang. Ini membuat 4 kata kunci. Yang pertama, proses, yaitu serangkaian aktivitas yang mengubah masukan menjadi keluaran. Terdapat 3 aktivitas dalam proses, yaitu A. Value adding aktivitas untuk menghasilkan nilai tambah. B. Hand off aktivitas yang memindahkan aliran kerja dengan melewati hambatan-hambatan fungsional, departemental atau organisasional. Dan C yang terakhir, kontrol aktivitas yang menciptakan untuk mengendalikan hand of aktivitas. Yang kedua, strategic and value added. Target utama rekayasa ulang proses bisnis adalah strategi dan nilai tambah untuk memaksimalkan tingkat pengembalian investasi dalam rekayasa ulang. Perusahaan mulai memfokuskan pada proses yang terpenting dalam perusahaan, yaitu tidak hanya strategi dan nilai tambah, tetapi keseluruhan sistem kebijakan dan struktur organisasi yang mendukung proses. Yang ketiga, optimization of workflow and productivity in organization, yaitu meningkatkan produktivitas pangsa pasar, mendapatkan tingkat pengembalian investasi dan aset. Rekayasa ulang proses bisnis dapat diukur dari pengurangan biaya per unit. Yang nomor 4, rapid, radical, and reduction. Rekayasa ulang harus dilaksanakan secara cepat dan radikal, serta merancang kembali proses bisnis untuk menghilangkan aktivitas yang tidak perlu. Dan ada beberapa tujuan dari BPRE rekayasa ulang proses bisnis, antara lain yang pertama, perbaikan proses untuk meningkatkan kepuasan total baik dari pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Yang kedua, meningkatkan kepuasan atas barang atau jasa sehingga pelanggan akan memilih barang atau jasa perusahaan daripada perusahaan pesaing. Yang ketiga, membuat lebih mudah dan menyenangkan bagi pelanggan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan. Yang keempat, memutuskan batasan organisasional, membawa pelanggan kepada saluran informasi melalui komunikasi jaringan dan teknologi komputer.
Yang kelima, mempercepat waktu respon kepada pelanggan, mengeliminasi kesalahan dan ketidakpuasan, serta mengurangi pengembangan barang atau jasa dalam waktu siklus pabrik. Yang keenam, memperbaiki kualitas kerja dan kemampuan individu dalam memberikan kontribusi pada perusahaan. Yang ketujuh, memperbaiki pembagian dan kegunaan pengetahuan organisasi sehingga organisasi tidak tergantung pada keahlian beberapa orang saja. Nah, yang berikutnya prinsip dan tahapan rekayasa ulang proses bisnis. Adapun beberapa landasan prinsip rekayasa ulang proses bisnis yang terdiri atas yang pertama, mengorganisasikan hasil dari seluruh langkah dalam proses, bukan satu langkah saja. Yang kedua, orang yang mengusulkan desain proses baru tersebut harus bisa melakukannya dengan tepat. Yang ketiga, pekerjaan dalam proses informasi diusahakan menjadi kerja nyata yang menghasilkan informasi akurat yang dibutuhkan. Yang nomor 4, sumber-sumber produksi yang letaknya menyebar harus dibuat agar seolah-olah disentralisasikan. Tahapan dasar dalam rekayasa ulang terdiri dari 3R, yaitu rating. Rating adalah memikirkan kembali tujuan yang akan dicapai saat sekarang dengan asumsi yang diperlakukan untuk menentukan apakah tujuan tersebut masih bisa digunakan pada komitmen yang baru untuk memenuhi kepuasan pelanggan di waktu yang akan datang. Yang kedua, redesign mencakup analisis tentang cara organisasi dalam memproduksi barang atas jasa, bagaimana struktur kerjanya, siapa yang menyelesaikan suatu tugas tertentu, dan apa hasil yang dicapai dari masing-masing prosedur tersebut. Yang ketiga, retool. Retool mencakup evaluasi tentang keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari teknologi mutakhir yang digunakan khususnya pada electronic work and data processing system untuk menentukan kemungkinan merubah teknologi tersebut agar kualitas meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarman Alfarisi Nasiru, NIM 2019-008376. Saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yaitu Mas Ubay. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang pengaruh sistem informasi terhadap sebuah organisasi. Nah, yang akan saya bahas pertama kali itu, apa sih itu sistem informasi? Sistem informasi itu sendiri adalah sebuah sistem yang menerima sumber daya data sebagai input dan memprosesnya ke dalam produk informasi sebagai outputnya. Nah, terus saya lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, kita akan ke slide berikutnya, yaitu tentang peranan sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Itu ada 4. Yang pertama, meminimalkan risiko. Yang kedua, mengurangi kerugian redus. Yang ketiga, memberi nilai. Dan yang terakhir, membuat arena bersaing. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu meminimalkan risiko. Setiap bisnis memiliki sebuah risiko, terutama berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Dan pada umumnya, risiko berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Nah, selanjutnya itu mengurangi kerugian redus.
Peranan teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha pengurangan biaya-biaya operasional perusahaan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas sebuah perusahaan. Terus yang ketiga itu ada memberi nilai. Peranan selanjutnya dari teknologi informasi adalah untuk menciptakan sebuah value bagi pelanggan perusahaan. Tujuan akhir dari penciptaan sebuah value tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan. Terus dan yang terakhir ada membuat arena bersaing. Perkembangan teknologi informasi terakhir yang ditandai dengan pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena bersaing yang baru bagi sebuah perusahaan, yaitu di dunia maya. Nah, kita akan ke slide selanjutnya, yaitu tentang prototype sistem informasi. Apa sih itu prototype? Pengertian prototipe secara umum adalah sebuah skema rancangan sistem yang membentuk sebuah model dan standar ukuran atau skalabilitas yang akan dikerjakan nantinya. Setiap pengembang maupun pengguna dapat berinteraksi langsung dengan model tersebut tanpa harus membuat produk nyatanya. Proses pengembangan sistem seringkali menggunakan pendekatan prototype atau prototyping. Metode ini sangat baik digunakan untuk menyelesaikan masalah antara user dan analis yang timbul akibat user tidak mampu mendefinisikan secara jelas apa kebutuhannya. Nah, kita lanjut ke tujuan prototype, yaitu untuk mengembangkan model awal software menjadi sebuah sistem yang final. Terus itu kita juga akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan metode prototype. Yang pertama yang akan saya bahas adalah keunggulan prototype, yaitu yang pertama, komunikasi akan terjalin baik antara pengembang dan pelanggan. Kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan setiap pelanggannya. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam proses pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa saja yang diharapkannya. Terus kita lanjut lagi ke kelemahan prototyping. Yang pertama itu pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaannya untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua itu ada pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat sebuah prototipe lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan sebuah kerangka kerja dari sistem. Terus yang terakhir itu ada hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik dan benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh Mbak Listia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Listia Dewananda, NIM 2019-008377, akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok kami dengan tema pengembangan sistem. Kemudian saya akan menjelaskan terkait siklus pengembangan prototipe. Yang pertama ada identifikasi sistem dasar. Dalam rangka melakukan pengembangan sistem diperlukan penilaian kebutuhan awal dan analisa tentang ide atau gagasan untuk membangun dan mengembangkan prototipe. Dalam mengembangkan sistem ini ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan seperti pengembangan seperti tentang berupa hardware, software, serta jaringan apa yang ingin dipakai. Yang kedua adalah mengembangkan inisial prototipe. Mengembangkan inisial prototipe ini agar pengguna dapat berinteraksi, dapat melakukan umpan balik
sehingga pengembang dapat mengetahui apa yang diperlukan oleh pengguna, karena pengembangan prototipe ini merupakan awal dari pembuatan sistem informasi. Ketika ada penggunaan prototipe dan perhatikan perubahan. Pengujian prototipe ini dilakukan agar memaksimalkan sistem dan melakukan perubahan apabila dirasa ada kekurangan atau perbaikan. Ada revisi dan peningkatan prototipe. Perbaikan prototipe atau melakukan revisi dapat ditambah dan dikurangi selama proses pembuatan berjalan dengan tetap melakukan monitoring tahap demi tahap dengan pelanggan. Yang kelima, ada evaluasi sebagai sistem operasional. Diharapkan dengan pengujian ini sehingga apa yang sudah direncanakan di awal dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. 6. Ada pembuatan modifikasi atau pengabaian, misalnya apakah perlu dilakukan perubahan ataukah tidak sehingga dapat melanjutkan pengembangan sistem. 7. Ada memasang, mengoperasikan, dan memelihara. Bila prototipe sudah dapat diterima, maka tahap selanjutnya adalah implementasi. Implementasi ini di prototipe sistem dilakukan pengoperasian sehingga selanjutnya dapat dilakukan proses pendampingan selama prototipe tersebut sampai ke pengguna. Kemudian di slide ke-11 ini ada layanan pengembangan aplikasi dibagi menjadi dua, yaitu berbasis komponen dan web. Layanan pengembangan aplikasi berbasis komponen ini dengan merakit piranti lunak sesuai dengan komponen yang ada. Kemudian ada layanan pengembangan aplikasi berbasis web. Layanan web ini memungkinkan aplikasi dapat tersambung atau berkomunikasi tanpa membutuhkan bahasa pemrograman yang disesuaikan. Kemudian di slide ke-12 ini ada diagram pengembangan sistem. Tahap yang pertama ada analisis sistem, yaitu mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi solusi, kemudian menentukan kebutuhan sistem. Untuk tahap selanjutnya ada perencanaan sistem, yaitu membuat spesifikasi rancangan. Kemudian ada pemrograman, yaitu menerjemahkan spesifikasi rancangan menjadi kode program. Selanjutnya yaitu pengujian. Pengujian dibagi menjadi 3, pengujian unit, pengujian sistem, dan uji penerimaan. Kemudian ada konversi. Konversi ini meliputi rencana konversi, mempersiapkan dokumentasi, dan melatih pengguna dan teknis. Kemudian ada produksi dan pemeliharaan, yaitu mengoperasikan sistem, memelihara sistem, dan memodifikasi sistem. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.